Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri adalah Askiatul Maula. Saya Kamelia Amanda. Saya Satria Cipta Imtiaz. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Secara etimologi, kata motivasi berasal dari bahasa Inggris yaitu motivation, yang artinya daya batin atau dorongan. Sehingga pengertian motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Yang kedua, pendekatan terhadap motivasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan tradisional. Menurut Frederick Winslow Taylor, pendekatan tradisional yaitu motivasi para pekerja hanya dipandang dari sudut pemenuhan kebutuhan fisik atau biologis saja, melalui insentif atau gaji atau upah dalam bentuk uang atau barang sebagai penghargaan. Yang kedua, pendekatan hubungan manusia. Menurut Elton Mayo, pendekatan hubungan manusia yaitu motivasi para pekerja tidak hanya membutuhkan uang, tetapi membutuhkan interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, pendekatan SDM. Menurut Douglas MacGregor, pendekatan SDM yaitu motivasi tumbuh seperti dikemukakan dalam teori Y, yaitu pekerja cenderung memperoleh kepuasan dari prestasi yang baik. Pekerja berprestasi bukan karena insentif dan pengakuan sosial, adanya kesadaran pekerja untuk meraih prestasi kerja itu sendiri. Maslow berpendapat bahwa motivasi akan tumbuh apabila manusia mempunyai kebutuhan yang bertingkat-tingkat, mulai dari kebutuhan yang paling sederhana sampai dengan yang paling tinggi kadar kepentingannya. Selanjutnya, sejarah teori motivasi. Tahun 1950-an merupakan periode perkembangan konsep-konsep motivasi. Teori-teori yang berkembang pada masa ini adalah hierarki teori kebutuhan, teori X dan Y. Teori-teori kuno dikenal karena merupakan dasar berkembangnya teori yang ada hingga saat ini yang digunakan oleh manajer pelaksana di organisasi-organisasi di dunia dalam menjelaskan motivasi karyawan. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan. Teori motivasi yang paling terkenal adalah hierarki teori kebutuhan milik Abraham Maslow. Ia membuat hipotesis bahwa dalam setiap diri manusia terdapat hierarki dari 5 kebutuhan yaitu fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Yang kedua ada teori X dan Y. Douglas MacGregor menemukan teori X dan teori Y setelah mengkaji cara para manajer berhubungan dengan para karyawan. Kesimpulan yang didapatkan adalah pandangan manajer mengenai sifat manusia didasarkan atas beberapa kelompok asumsi tertentu dan bahwa mereka cenderung membentuk perilaku terhadap karyawan berdasarkan asumsi-asumsi tersebut. Teori motivasi kontemporer. Teori motivasi kontemporer bukan teori yang dikembangkan baru-baru ini, melainkan teori yang menggambarkan kondisi pemikiran saat ini dalam menjelaskan motivasi karyawan. Teori motivasi kontemporer mencakup: pertama, teori kebutuhan McClelland. Teori kebutuhan McClelland dikembangkan oleh David McClelland dan teman-temannya. Teori kebutuhan McClelland berfokus pada 3 kebutuhan yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu kebutuhan pencapaian, kebutuhan kekuatan, dan kebutuhan hubungan. Kedua, teori evaluasi kognitif. Teori evaluasi kognitif adalah teori yang menyatakan bahwa pemberian penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya memuaskan secara intrinsik cenderung mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan. Teori penentuan tujuan. Teori penentuan tujuan adalah teori yang mengemukakan bahwa niat untuk mencapai tujuan merupakan sumber motivasi kerja yang utama. Artinya, tujuan memberitahu seorang karyawan apa yang harus dilakukan dan berapa banyak usaha yang harus dikeluarkan. 4.
Teori penguatan. Teori penguatan adalah teori di mana perilaku merupakan sebuah fungsi dan konsekuensinya. Jadi teori tersebut mengabaikan keadaan batin individu dan hanya terpusat pada apa yang terjadi pada seseorang ketika ia melakukan tindakan. Kelima, teori keadilan. Teori keadilan adalah teori bahwa individu membandingkan masukan-masukan dan hasil pekerjaan mereka dengan masukan dan hasil pekerjaan orang lain, dan kemudian merespon untuk menghilangkan ketidakadilan. Memahami kebutuhan karyawan. Keberhasilan suatu bisnis tidak akan mencapai tanpa partisipasi dari karyawan yang menjalankan bisnis tersebut. Oleh karena besarnya peran karyawan dalam sebuah perusahaan sebagai penggerak utama dari sumber daya lain, perusahaan harus memberi perhatian khusus pada karyawan. Menjaga agar karyawan puas dan nyaman dengan karir mereka harus menjadi prioritas utama bagi setiap perusahaan. Berikut adalah beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang manajer. Pertama, berikan job desk dan SOP yang jelas. Kedua, terbuka, profesional, jujur, adil, dan beretika. Ketiga, ciptakan sistem prosedur, kebijakan, dan aturan. Keempat, berikan tanggung jawab. Kelima, berikan pujian. Cara manajer memotivasi karyawan. Ada banyak cara untuk bisa memotivasi para karyawan agar produktivitas dan kinerja yang dihasilkan bisa memberikan keuntungan kepada perusahaan. Berikut beberapa yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam memberikan motivasi karyawan. Pertama, memelihara hubungan sosial yang baik. Kedua, memberikan jenjang karir kepada karyawannya. Tiga, mengapresiasi pekerjaan karyawannya. Keempat, membangun kepercayaan antara karyawan dan perusahaan. Kelima, membangun suasana nyaman dan menyenangkan. Motivasi terkini. Memotivasi dalam keadaan ekonomi yang menantang, manajer sadar bahwa mereka harus kreatif dalam menjaga agar upaya karyawan mereka berenergi, terarah, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan mereka. Mengandalkan tindakan seperti mengadakan pertemuan dengan karyawan untuk menjaga terbentuknya jalur berkomunikasi dan untuk mendapatkan masukan dari mereka tentang isu tentang lintasan budaya dari motivasi. Dalam lingkungan bisnis global saat ini, manajer tidak mungkin berhasil melakukan motivasi dengan teori yang sama untuk lokasi yang berbeda. Beberapa teori hierarki, kebutuhan Maslow, kebutuhan akan prestasi, dan teori keadilan tidak berhasil dengan baik untuk kebudayaan lain. Namun, faktor motivator Herzberg bersifat universal. Keinginan atas pekerja menarik dan tampak penting bagi semua pekerja dan bersifat terbuka apapun budaya nasional mereka. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.